Halo semua para brander turtle di seluruh wilayah Indonesia. Hari ini saya akan mereview tentang kura-kura yang merupakan primadona di project breeding juragan kura sendiri. Jadi seperti halnya teman-teman yang lain ya, kita pastinya ada kura-kura yang merupakan favorit. Nah, untuk saya, karena juga saya sebagai brander, ada kura-kura yang merupakan favorit saya ya. Bukan merupakan kura-kura mahal, tapi untuk saya yang merupakan brander, ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Karena begini, namanya kita brander itu kita kepingin hasil dari ternakan kita ya. Namanya kita peternak atau brander itu kepingin hasil dari ternakan kita itu berhasil. Kita dapat anakan berhasil dengan kondisi yang kita punyai sekarang. Nah, saya coba di awal-awal waktu, di awal mencoba menjadi seorang brander turtle, saya meningkatkan pengalaman atau jam terbang sebagai brander, yaitu dengan membeli kura-kura yang pertama ialah mudah dapat indukannya, harganya terjangkau, dan saya bisa dalam jumlah besar, dan daya untuk bertelurnya besar. Setelah itu bisa saya masuk tahap kedua. Tahap kedua tuh ialah saya mengasumsikan diri saya sendiri sebagai konsumen atau orang-orang yang nantinya ditargetkan untuk membeli kura-kura. Maka yang harus saya perhitungkan adalah kura-kura yang mempunyai daya tahan kuat. Saat itu yang masuk dalam list saya untuk kura-kura yang saya pelihara dari baby sampai dengan dewasa kuat ialah dua jenis, yaitu dada putih dan okadia. Dada putih dan okadia sendiri dalam pengalaman saya memelihara dari baby tidak pernah mati. Adapun yang mati itu biasanya kecelakaan, artinya ketika saya tinggal keluar kota, ternyata dia keluar dari akuarium lalu tidak ketahuan selama seminggu karena saat itu saya masih di Jogja. Nah, pulang ternyata dia sudah mati karena dia keluar dari akuarium. Artinya dua ini yang betul-betul saya niatkan untuk saya breeding. Nah, dari itu maka hari ini yang saya bahas untuk direview ialah kura-kura dada putih. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Juragan Kura. Buat teman-teman yang baru lihat video saya kali ini, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan mampir. Jangan lupa lihat juga video saya yang lainnya. Namun sebelum masuk ke video kita kali ini, pastikan teman-teman sudah subscribe, like, and comment. Ayo kita sama-sama membangun video ini agar lebih banyak bermanfaat untuk teman-teman brander turtle lainnya. Lalu setelah sekian tahun, karena mulai bertambah ya, terus ada juga teman-teman yang nawarin, maka koleksi dada putih saya menjadi seperti ini. Nah, ini dia, saya kumpulkan sudah. Ini ada 3 jantan dan 6 betina, 5 betina yang dewasa dan 1 betina yang ukuran cupe ya. Nah, ini masuk dalam favorit saya. Yang pertama, ini dengan modal saya hanya pelet lele, mereka selalu fertil ya, ada berapa kali fertil, hanya saja tingkat fertil dan infertilnya itu lebih banyak fertilnya dibandingkan dengan kura-kura Brazil yang saya sering dapat telurnya tapi kebanyakan infertil. Makanya ini juga dada putih menjadi landasan saya atau yang menjadi alasan saya menjadikan favorit sendiri. Oke, sekarang kita akan sexing atau menentukan jenis kelamin untuk kura-kura dada putih sendiri. Untuk kura-kura dada putih itu
yang jantan dia lebih kecil daripada betina. Untuk jantan dada putih sendiri itu ekornya tebalnya seperti ini. Saya tarik, dia terlihat tebal sekali, posisi kloaka juga agak jauh. Nah, ini bisa terlihat sekitar size 10 cm ini belum terlalu terlihat untuk menentukan jantan betinanya, ya mungkin sekitar belasan senti. Di atas 10 cm ya, sekitar 12-13 cm itu baru terlihat jelas pangkalnya bahwasanya ini jantan atau betina. Karena kalau di bawah 10 cm itu biasanya belum terlihat kan, karena pose ekor masih sama, lubang masih sama. Jadi sekitar setelah 12-13 cm itu baru terlihat dan kelihatan jelas bentuk ininya, bentuk pangkal ekornya yang sudah jelas jantannya. Nah, ini juga nih, ini kasusnya sama nih. Ini dulu menang lelangan, lalu saya kira betina karena emang saya kepingin nambah betina. Ternyata makin besar, itu waktu menang lelangan sekitar 10 cm. Semakin besar ternyata malah jadinya jantan. Makanya jantan saya pun jadinya di rumah ada 3, padahal betinanya yang dewasa sendiri hanya punya 5. Artinya komposisinya masih ya tidak balance lah, karena untuk satu jantan sendiri ya bisa diberi perbandingan satu jantan dengan 3 atau 4 betina. Jadi nah ini dengan betinanya kan, kita bandingkan dengan betinanya. Nah ini betinanya tidak terlalu akan terlihat jelas. Jadi betina ini ketika dia masih size kecil, remaja ya segini-segini aja sampai dewasa. Nah, yang bejantan yang akan ininya lebih memanjang, lama kelamaan akan makin memanjang. Ini nanti yang akan membedakan ketika menentukan usia dada putih di size jupe. Lalu yang saya senang dari dada putih ialah dada putih ini merupakan kura-kura yang bukan termasuk kura-kura lokal banjiran. Banjiran itu gini, banyak yang ini ya, banyak seller-seller yang menjual kura-kura yang dari WC itu artinya tangkapan liar. Itu mungkin yang teman-teman paham itu bisa sering terlihat Ambon, Piput, lalu dada merah. Itu indukannya kadang-kadang dalam setahun sekali atau 2 tahun sekali itu muncul banjirannya atau banyak gitu yang jual indukannya. Dada putih sendiri tidak. Dada putih sendiri hampir setara dengan kura-kura yang layar panjang. Nah, indukannya itu susah didapat atau dijual bebas itu susah. Hampir selama berapa tahun terakhir ya, sekitar 5 tahun terakhir tidak ada. Jadi ya kalaupun ada yang menjual indukan itu biasanya yang membesarkan dari kecil. Ini yang membuat juga dada putih atau project breeding yang saya jalankan untuk dada putih termasuk mudah. Cuma hanya saja dada putih sendiri bukan merupakan kura-kura favorit untuk para breeder pemula. Jadi ketika ada pilihan antara dada merah dan dada putih, umumnya para hobi pemula itu lebih memilih dada merah sendiri karena warnanya lebih bagus dan lebih menarik. Tapi setelah berapa lama itu baru mereka menjatuhkan pilihan juga ke dada putih. Biasanya kan para breeder ini lebih senang mengumpulkan beraneka jenis dibanding hanya sekedar satu jenis. Maka dada putih termasuk dalam 5 kategori atau 5 besar pilihan oleh para breeder pemula, karena harganya yang relatif murah, hampir setara dengan kura-kura dada merah. Dan ketika di akuarium, nah itu sensasinya kan asik gitu ketika lihat dada merah dan dada putih di dalam satu akuarium. Dada putih sendiri yang banyak beredar di teman-teman sekarang itu ialah kebanyakan setahu saya hasil breedingan. Dada putih sendiri bisa bertelur sampai dengan 18 butir.
Jadi induan-induan muda itu biasanya jumlah telurnya lebih banyak daripada induan-induan yang berusia tua. Itu induan muda itu bisa sampai 18 butir. Sedangkan tua sendiri itu sekitar 10 butir. Nah, paling tua lagi itu sekitar 8 butir dia dapat telurnya. Makanya apabila ada nominasi untuk kura-kura lokal yang bisa dijadikan impasik di suatu daerah, maka saya pot untuk kura-kura dada putih ya, mungkin nomor 2-nya dada merah. Yang jadi masalah, kura-kura ini kenapa tidak bisa berkembang dengan pesat, ialah dia merupakan jenis side neck. Jenis side neck itu seperti saya katakan tadi, itu lehernya tidak bisa atau kepalanya tidak bisa masuk full ke dalam kerapas. Jadi dia hanya menyamping seperti ini. Ini yang membuat dada putih, dada merah atau jenis side neck lainnya itu mudah dimangsa oleh predator. Makanya ini membuat kura-kura ini ya tidak bisa sebanyak res di alam. Padahal untuk tingkat daya telurnya juga termasuk kuat. Saya kemarin pernah menyarankan kepada teman-teman yang lain yang mau cari, karena kebanyakan kan saya berhubungan dengan teman-teman sama brander kura. Yang kebanyakan teman-teman itu breedingnya YB, yellow belly jenis silinder ya, yellow belly, terus res. Nah, ke tahun kemarin itu banyak dari teman-teman brander yang tidak atau yang vakum, jadi tidak dapat telur karena cuacanya panas. Dada putih sendiri selama tahun kemarin saya malah sering panen telurnya, jadi dia tetap bertelur walaupun cuaca panas. Itu yang luar biasanya. Dan telurnya tetap stabil. Jadi dalam sebulan itu, karena saya cuma 5 induan, dalam sebulan itu ya sekitar 2 atau 3 induan yang bertelur. Dan itu rutin, artinya tiap bulan pasti ada dapat telur dada putih. Dengan kondisi saya hanya punya 5 induan dada putih. Makanya seperti katakan tadi, ini bisa saya masuk pot, berikan suara untuk kura-kura lokal yang bisa dijadikan impasif di suatu daerah. Dada putih sendiri ini bukan merupakan kura-kura yang tidak bisa dicampur. Artinya mereka sendiri termasuk kura-kura yang ramah, bisa dicampur dengan jenis apapun, terkecuali ya jenis-jenis yang ganas ya. Ya seperti CST atau Velumedusa subrupa dari Afrika atau AST, karena mereka yang tidak masuk badannya ini yang membahayakan apabila dicampur dengan jenis-jenis kura-kura yang lebih dominan karnivora daripada omnivora. Lalu ini kura-kura dada putih sendiri yang merupakan habitatnya satu daerah dengan kura-kura dada merah, ini ternyata tidak bisa dicampur. Saya kemarin karena kolam baru direnovasi, ini saya campur di satu kolam antara dada merah dan dada putih. Ternyata kura-kura dada merah ini mengalah. Jadi mereka lebih banyak ke darat ya, lebih banyak ke sini daripada di air. Jadi ketika mereka tidak di air kan otomatis tidak kawin. Yang lebih dominan di air malah kura-kura dada merah. Malah hampir semua dada merah berada di air, dada putih yang berada di darat. Nah, ini juga yang menjadi info kepada teman-teman ketika akan membreeding atau menternak kura-kura dada putih, sebaiknya jangan dicampur dengan kura-kura dada merah. Nah, untuk masalah kura-kura dada merah sendiri akan saya jelaskan di video saya tentang kura-kura dada merah. Untuk dada putih sendiri saya sudah mengumpulkan, karena dapat induannya susah, saya coba besarkan dari anakan sendiri. Ini beberapa anakan sendiri, terus ada juga yang kiriman dari teman. Saya menyiapkan beberapa ya, tujuannya emang karena ini prospek ya, jadi dapat induannya sendiri saya susah. Jadi memang mau tidak mau caranya membesarkan dari anakan sendiri. Nah, kok yang ini lain nih. Ini dada pink. Ya, ini. Ya, ini
Ya, ini pada belum tahu semua. Nah, ini pada belum tahu semua seksinya. Ya harap aja banyak betinanya, karena jantannya sendiri kan sudah punya 3. Nah ini kalau dari segini sih sekilas betina, karena betina itu ini lubang ininya panjang biasanya, lubang kloakanya. Oke. Nah ini juga, nah kok yang ini rada-rada seperti jantan nih. Nah cuma ya keep aja, kalau emang jantannya persiapan buat nanti. Kalau betinanya banyak kan bingung juga kalau jantannya cuma 3, tapi ya keep aja, siapa tahu nanti malah bisa berubah jadi betina, ya entah barter sama teman-teman lain atau bagaimana. Nah ini ingat betul saya, ini anakan saya. Ini sepertinya hybrid ya, hybrid dengan dada pink. Lihat warnanya nih, masih kelihatan warnanya. Oke, cuci dulu. Warnanya masih kelihatan ada pinknya nih. Ini kerapasnya bagus nih, kinclong banget. Ini babynya sempat saya jual ya teman-teman di sini. Saya memang begitu untuk dada pink sendiri, sama teman-teman di sini saya jual kalau ada yang mau beli. Nah terus nanti biasanya kan kalau sudah gede kendala di tempat, jadi saya ambil lagi indukannya, jadi ya di keep lagi di sini. Jadi ini umurnya ini tetasan tahun kemarin sekitar pertengahan. Nah ini sudah saya segini nih, makanya dada putih sendiri prospek banget ya. Dia umur 3 tahun sudah ukuran tubuhnya ukuran tubuh propen. Nah, saya belum detail ngeceknya apakah 3 tahun mereka sudah nelor atau bagaimana, karena memang saya sudah ya, ada yang besarkan dari yang ukuran kecil. 3 tahun sudah size propen, sekitar tahun ketiga akhir atau masuk tahun keempat dia sudah mulai nelor. Makanya saya sekarang sistemnya untuk dapur sendiri ya besarkan dari anakan. Nah, ini dia. Nah ini juga anakan saya nih, jadi masih kelihatan. Kalau punya ciri khusus memang biasanya hafal yang mana anakan sendiri, yang mana yang bukan anakan sendiri. Nah ini agak tebel ya, kemungkinan bisa jadi jantan. Nah lihat, ini yang terakhir. Oke. Nah, selain dada putih sendiri juga saya juga ada mempersiapkan anakan dari dada pink. Ini karena susah jadi ya dapatnya, jadi ada anakannya saya ambil. Dada pink sendiri nanti akan saya jelaskan di video lainnya tentang project breeding dada pink.